Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, dikabarkan, kita lihat Perdana Menteri Israel ini menolak izin bagi kapal rumah sakit Indonesia masuk ke perairan Gaza dengan alasan kekhawatiran akan adanya penyelundupan senjata, dan Mesir yang meminta izin tersebut mengalami penundaan dalam proses izin kerana alasan keamanan yang disampaikan oleh Israel. Dari apa yang kita tahu, Israel secara berulang kali menuduh Indonesia masukkan senjata untuk digas di sana guys. Jadi bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu, mohon teman-teman jangan lupa subscribe channel iaitu Jet Tempur Indonesia dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Jet Tempur Indonesia. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. PM Israel Benyamin Netanyahu tolak permintaan Presiden Mesir untuk izinkan kapal rumah sakit Indonesia masuk ke perairan Gaza Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara tegas menolak permintaan pemerintah Mesir yang meminta izin dirinya untuk membiarkan kapal rumah sakit Indonesia masuk ke perairan Gaza yang kini tengah menjadi zona perang. Oh, begitu guys. Mereka tidak mengizinkan kapal rumah sakit Indonesia masuk ke sana ya. Bagi saya tidak ada apa yang menjadi kekhawatiran kerana itu adalah rumah sakit saja. Tidak ada membawa apa-apa yang berbahaya ya. Kalau tidak pun medis, makanan, pakaian aja. Jadi bagi saya itu yang dilakukan untuk tidak mengizinkan itu adalah salah satu perkara yang tidak baik jugalah, kerana tujuan Indonesia itu untuk membantu ya, bukannya untuk membuat onar, bukan membuat perkara yang tidak baik. Okey, kita lanjut guys. Netanyahu beralasan, kendati kapal tersebut datang untuk menjalankan misi kemanusiaan, Israel tidak sepenuhnya bisa yakin jika Indonesia tidak akan menyelundupkan senjata di dalam kapal rumah sakit mereka, ujar. Oh, dia tidak yakin. Dia tidak yakin bahawa kapal ini datang untuk perubatan. Dia menuduh ya, kalau ada benda-benda yang berbahaya ya. Begitu katanya. Kita ulang sekali guys. Kendati kapal tersebut datang untuk menjalankan misi kemanusiaan, Israel tidak sepenuhnya bisa yakin jika Indonesia tidak akan menyelundupkan senjata di dalam kapal rumah sakit mereka, ujar Netanyahu. Pemerintah Israel diketahui memang kerap kali menuduh Indonesia memberikan bantuan finansial hingga senjata kepada para pejuang Palestina di Gaza. Terbaru, Israel bahkan sampai merobohkan rumah sakit Indonesia di Gaza, yang mereka tuduh telah dijadikan basis operasi militer Hamas di wilayah Gaza Utara. Oh, benar ke guys? Sudah dirobohkan rumah sakit Indonesia di sana, benar ya? Saya pun baru tahu juga daripada reaction ini. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza, between Jabalia and Bet Hanun. Israel pun tak dapat menjamin keamanan kapal rumah sakit tersebut jika sudah memasuki wilayah Gaza, lantaran IDF yakin Hamas bisa saja mencoba menyerang kapal rumah sakit Indonesia untuk demi menuduh Israel melakukan kejahatan perang. Diskusi secara rinci, terutama mengenai rencana pengiriman rumah sakit, kapal rumah sakit kita. Sementara itu, Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto membenarkan bahwa hingga saat ini pemerintah Israel belum memberikan izin kapal rumah sakit Indonesia untuk berlabuh di Palestina. Pemerintah Israel menyebut masih banyak kapal pengangkut bantuan yang antre untuk berlabuh. Ini saya sudah lapor ke Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Mesir sudah saya kontak terus. Beliau, Menhan Mesir, minta kapal rumah sakit Indonesia ditahan dulu karena alasan keamanan, ujarnya. Atas izin Bapak Presiden, saya siap terbang ke Kairo untuk koordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir dan berjumpa mungkin beberapa tokoh di kawasan itu. Kapal rumah sakit Indonesia diketahui kini masih tertahan di perairan Mesir karena belum mendapatkan akses yang aman untuk masuk ke zona perang di Gaza. Menhan Prabowo mengatakan menurut penjelasan dari Menhan Mesir, kemungkinan rumah sakit kapal Indonesia baru bisa berlabuh beberapa pekan lagi. Tapi yang jelas dia, Menhan Mesir, mengatakan untuk rumah sakit kapal minta ditahan dulu. Karena untuk merapatnya di sana Menteri Pertahanan Mesir mengatakan belum bisa berlabuh dalam beberapa minggu ini, sambungnya. Belum bisa berlabuh guys ke sana ya.
So, jadi bagaimana ya? Kapal udah dicat warna putih ya. Kalau sebelum ini kita tahu kapal Rumah Sakit Indonesia ini berwarna kelabu asap ya. Dan sekarang sudah dicat putih untuk bantuan. Jadi bagaimana jika tidak bisa untuk masuk ke perairan di sana ya? Itulah susah juga ya konflik begini. Di negosiasi di PBB antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Israel tidak berlangsung baik. Indonesia tetap menolak untuk mencabut laporannya yang menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang. Sementara Israel juga balik menuduh Indonesia sebagai pembohong dan mencoba memutarbalikkan fakta di lapangan. Menurut diplomat Israel tersebut, Menlu Retno telah berhasil dicuci otak oleh propaganda sehingga membuat Menlu Indonesia tersebut buta dan tak dapat melihat kebenaran. Dirinya juga menegaskan Israel lah yang sebenarnya telah menjadi korban dalam konflik kali ini. Kapal Rumah Sakit Indonesia tiba di perairan Gaza dikawal ketat kapal perang Mesir dan PBB. Upaya pemerintah agar kapal Rumah Sakit Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 bisa segera masuk ke perairan Gaza, Palestina akhirnya berbuah manis. Setelah selama beberapa hari tertahan di Mesir, kapal Rumah Sakit TNI dilaporkan telah berada di perairan Gaza. Kendati tak bisa berlabuh secara langsung ke pelabuhan Gaza, kapal Rumah Sakit Indonesia disebut telah bisa mulai beroperasi dalam 24 jam ke depan. Didampingi pengawalan ketat dari sejumlah kapal perang Mesir, kapal Rumah Sakit Indonesia kini telah sampai di perairan Gaza dengan selamat. Pihak Israel pun tak bisa berbuat banyak lantaran posisi kapal Rumah Sakit Indonesia berada di luar teritori dan wewenangnya. Ini sudah saya lapor ke Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Mesir saya kontak terus. Beliau memang sempat minta ditahan dulu karena untuk berlabuh Israel tidak memberikan izin, kata Prabowo saat jumpa pers pada Jumat kemarin. Lagi ya. Karena itu kami memutuskan untuk tetap berada di sekitar perairan Gaza Mesir. Jese lain mengandalkan kapal Rumah Sakit TNI. Salah satu alternatif lain yang sedang dipertimbangkan adalah mengirim rumah sakit lapangan ke Gaza. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan terus berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Mesir Jenderal Mohammad Ahmed Zaki terkait Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 yang baru saja dapat berlayar ke perairan dekat Gaza. Kapal diketahui berangkat dari Mako Kolin Lamil, Jakarta. Tak hanya Indonesia, ternyata beberapa negara telah mengirimkan kapal rumah sakit ke Palestina. Italia telah mengirimkan kapal rumah sakit dan membuka rumah sakit lapangan dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza. Ya, kalau kita tahu memang Italia adalah salah satu negara juga yang menghantar kapal rumah sakit ya. Lepas itu Indonesia dan ada juga kapal-kapal lain yang datang menghantar bantuan tetapi bukan kapal rumah sakit tetapi daripada segi makanan, daripada segi pakaian. Itulah kapal-kapal daripada negara lain ya. Kapal rumah sakit itu bernama Vulcano. Dukungan medis yang diberikan Italia itu termasuk 170 tenaga medis dan personil militer. Di kapal tersebut juga tersedia perlengkapan medis serta kamar operasi. Rencana Indonesia untuk mengirimkan kapal rumah sakit TNI ke Palestina disambut positif oleh rakyat Gaza dan PBB. Menurut otoritas Palestina di tepi barat, pengiriman kapal rumah sakit Indonesia adalah bukti keberpihakan Indonesia kepada kebenaran dan rakyat Palestina khususnya Gaza. PBB pun juga tak luput memberikan pujian kepada Indonesia atas keberanian dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Gaza saat ini. Berbagai persiapan pun telah dilakukan agar pengiriman kapal kita dengar PBB pun memberi pujian ya kepada Indonesia juga tak luput memberikan pujian kepada Indonesia atas keberanian dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Gaza saat ini. Berbagai persiapan pun telah dilakukan agar pengiriman kapal rumah sakit itu bisa optimal dan bermanfaat bagi warga Palestina yang sejak beberapa minggu terakhir digempur habis-habisan oleh Israel. Adapun kapal rumah sakit TNI yang akan dikirim adalah Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 dan akan ditempatkan di perairan Mesir, sehingga cukup dekat untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina yang sangat membutuhkan. Selain itu, direncanakan pula mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa rumah sakit lapangan ke sana. Sudah kapal rumah sakit, kemudian itu rumah sakit lapangan katanya tadi kan kita dengar ya. Hingga cukup dekat untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina yang sangat membutuhkan. Selain itu, direncanakan pula mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa rumah sakit lapangan ke sana. Rumah sakit lapangan lagi ya di sana ya. Bayangkan banyaknya bantuan-bantuan daripada Indonesia ya. Seraya menunggu izin dari pemerintah Mesir, Kri Dr. Rajiman Wediodiningrat 992. TNI AL melakukan optimalisasi fasilitas kapal dengan pengecatan warna putih dengan lambang Red Cross dan pemeriksaan performa yang dilakukan selama 8 hari di PT PAL.
Oh, 8 hari saja mengecat kapal itu menjadi warna putih, guys. Sekejap juga ya kerjanya. Hal ini dilakukan secara intensif guna memastikan terpenuhinya secara maksimal perlindungan terhadap hak warga sipil dan fasilitas medis tetap terjaga selama berada wilayah konflik bersenjata, serta mengupayakan proses pengiriman dan pendistribusian yang mengedepankan pertimbangan keamanan agar bantuan sampai ke tangan rakyat Palestina. Oke guys, dari apa yang kita reactionkan tadi, dikabarkan guys, iaitu Perdana Menteri Isdegil ini menolak izin bagi kapal rumah sakit Indonesia masuk ke perairan Gaza dengan alasan kekhawatiran akan adanya penyelundupan iaitu senjata, dan Mesir yang meminta izin tersebut mengalami penundaan dalam proses izin kerana alasannya keamanan yang disampaikan oleh Isdegil. Dari kita dengar tadi, Isdegil secara berulang-ulang kali menuduh Indonesia pasukan senjata ke sana. Jadi guys, kita lihat biarpun dituduh begitu oleh Isdegil, apa yang kita lihat kesungguhan pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan Mesir untuk mencari solusi terbaik meskipun hambatan-hambatan tersebut muncul. Rencana pengiriman bantuan kemanusiaan tetap dijalankan ataupun diupayakan oleh Indonesia guys. Jadi itulah kita lihat Indonesia tetap berupaya dan kesungguhannya untuk membantu. Sementara itu, beberapa negara lain termasuk Italia yang kita lihat telah pun mengirim kapal rumah sakit dan membuka rumah sakit lapangan dan memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza. Dan kita lihat Indonesia tetap fokus pada aspek kemanusiaan dan menegaskan dukungannya terhadap Palestina. Walaupun kita lihat terdapat kendala, upaya pengiriman bantuan terus diperjuangkan juga oleh Indonesia. Selain kapal rumah sakit guys, kita lihat katanya lagi dikabarkan rencana pengiriman rumah sakit lapangan juga sedang dipertimbangkan oleh Indonesia. Wow guys, very amazing sekali ya. Dan itulah kita lihat guys, Indonesia negara yang ramah dan suka membantu. Jadi bagaimana pandangan kalian teman-teman? Bisa komen di bawah komentar ini juga. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.